warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'aufihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tustarul 'uyubu wadh dzallat wa bi lutfihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Alhamdulillahi wa kafa, salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali dalam kajian tafsir ayatul ahkam, kitab Rawai al-Bayan tafsir ayatul ahkam minal Quran karya Imam Ali As-Sabuni. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah kitab ini, kemudian di beberapa pendahuluan dari surah Al-Fatihah, baik itu tentang ta'awudz maupun tentang basmalah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dan semoga kita bisa sampai pada perjumpaan dengan hukum-hukum yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah membahas tentang ta'awudz, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk membersihkan lidah kita, membersihkan mulut kita yang terutama ini penuh dengan kotoran. Sebelum membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk berta'awuz, untuk membersihkan mulut kita, lisan kita dari kotoran-kotoran yang ada. Fa idza qara'atal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian kita juga telah masuk pada surah atau ayat tentang basmalah, di mana di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yang sudah seyogyanya kita memulai setiap aktivitas kita agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulailah itu dengan membaca basmalah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin dzibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua amal yang memiliki kepentingan, yang berfaedah di dalamnya, yang kemudian amal-amal itu tidak dimulai dengan basmalah, maka dia adalah amal yang sia-sia. Oleh sebab itu sudah sewajarnya kita sebagai seorang muslim untuk membaca basmalah dalam setiap aktivitas. Ketika kita ingin makan, berusahalah untuk membaca basmalah. Ketika kita ingin tidur, bacalah basmalah. Ketika kita ingin beraktivitas di hari-hari kita yang padat dengan pekerjaan-pekerjaan kita, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh berkah daripadanya. Lit tabarruk. Oleh karena itu kita tidak mengucapkan Billahirrahmanirrahim. Kita tidak menyebutkan dengan zatnya Allah, tetapi dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, agar membedakan antara kapan kita bersumpah dengan nama Allah dan kapan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah pertamanya ketika kita membaca basmalah adalah faedah kita mencari keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di semua aktivitas-aktivitas kita. Oleh sebab itu insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan juga basmalah itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar kita berbeda dengan orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memulai amal mereka memulai dengan kalimat-kalimat tertentu, tetapi untuk membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seyogyanya kita mengajarkan atau membiasakan diri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di sana juga bermanfaat agar kita dijauhi dari syaitan, karena dia adalah bagian daripada tardus syaitin atau alat untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Oleh sebab itu
ketika kita tidak memulai makan atau tidak memulai tidur dengan basmalah atau tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sudah di sana ada syaitan, sudah di sana ada jin yang membersamai kita dalam aktivitas-aktivitas yang seharusnya aktivitas baik. Maka tentu ungkapan yang mengatakan naumul alim, ya, tidurnya seorang yang alim itu berbeda dengan ibadatul jahil. Tentu ini bukan hadis sallallahu alaihi wasallam, tapi ungkapan ini adalah bisa kita rasakan perbedaan. Tentu orang yang tidur dalam keadaan mengucapkan basmalah atau beraktivitas dengan basmalah tentu berbeda, baik dari sisi kebiasaan ini menjadi ibadah, dan kebiasaan ini akan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang di sana disebutkan dimulai dengan kata alhamdu, atau hamdu itu menggunakan alif dan lam. Di bahasa Arab tentunya, insan madan yang dimuliakan Allah, ketika kita menggunakan alif dan lam pada permulaan setiap kata, maka dimaksudkan di sana adalah sesuatu yang sudah dipahami dan sesuatu yang sudah jelas. Maka ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, maka segala pujian, segala puja-puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan jelas di situ adalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan bertanya-tanya juga, apa perbedaan? Apa yang membedakan antara alhamdu dengan asyukru? Di sebagian tempat mungkin kita merasa ini adalah sesuatu yang sama. Alhamdu dan asyukru, ya, sesuatu yang tidak jauh berbeda. Tetapi di dalam tafsir ini disebutkan bahwa alhamdu ini batasannya adalah al-lisan. Jika kita bersyukur maka mengucapkan alhamdu, maka yang dimaksudkan di situ adalah kita memuja Allah dengan, atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, yang Rabb, dia adalah Tuhan semesta alam. Sedangkan asyukru dimaksudkan di sana kita bersyukur kemudian dengan lisan, baik dengan lisan kita maupun juga dengan nanti perbuatan kita. Artinya insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyukru atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya bisa dilakukan dengan lisan kita, atau tidak sebatas kita mengucapkan dengan lisan kita, tapi asyukru ini atau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala harus juga dibuktikan, harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka tidak cukup orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia harus beribadah pada Allah, taat pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan perbuatan-perbuatannya. Dan yang terpenting daripada poin di alhamdulillahirabbil alamin ini dan perbedaannya dengan asyukru, insan madan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita sebagai umat manusia, sebagai seorang muslim yang tentunya berkaitan erat dengan muslim lainnya, sudah sepantasnya kita bersyukur ketika orang lain berlaku baik kepada kita, orang lain berlaku terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita melakukan ataupun bersyukur kepadanya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia ketika ada orang berbuat baik padanya, dia tidak bersyukur, dia tidak mengucapkan terima kasih, apalagi untuk membalas sebisa mungkin yang dia bisa atau yang dia mampu, maka lam yashkurillah, maka dia sebenarnya belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berbuat baik pada kita, wahai insan madani, siapapun yang berbuat baik kepada kita, maka jika seandainya kita bersyukur, kita berterima kasih, ingin berterima kasih padanya, jika tidak bisa membalas dengan kebaikan yang semisalnya, maka paling tidak kita tidak bermuka masam atau memperlihatkan wajah yang gembira, wajah yang ceria ketika ada orang lain yang membantu kita. Karena bagian daripada adab, bagian daripada etika kita mendapatkan bantuan, mendapatkan perlakuan baik dari orang lain adalah berlaku juga baik kepadanya, paling tidak dengan tabasam muka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu itu adalah bagian daripada sedekah kita kepadanya. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena
puja-puji, oleh karena pujaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita juga dibatasi untuk memuji berlebihan kepada sesama manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum al-maddahin," jika seandainya kalian melihat orang yang selalu saja memuji-muji secara berlebihan, dia memuji orang lain, maka fahthu fi wujuhimut turab, maka lemparkan, taburkan di atas wajahnya itu adalah debu. Taburkan di wajahnya debu. Ini bagian daripada celaan bagi orang yang terlalu berlebihan dalam memuji manusia. Karena dikhawatirkan jika kita memuji, ya, baik kita misalnya follower setia atau misalnya kita pengikut setianya, kemudian kita sangat memujinya dengan pujian-pujian yang begitu berlebihan, maka ini tentu tidak dibenarkan oleh agama kita, karena memang memuji dalam batasannya, sampai-sampai jangan diharapkan dia ketika kita puji jangan sampai dia kemudian tersimpan rasa riya di dalam dirinya atau ujub atau merasa bangga. Saudaraku insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, tentu ini adalah setelah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, memproklamirkan, mengkampanyekan dirinya sebagai Rabb al-Alamin, di sana tentu kita akan terasa bahwa Allah adalah penguasa, Allah adalah penuh dengan otoritar, kemudian Allah Subhanahu wa taala pengatur mutlak terhadap alam ini dan dengan seluruh kekuasaannya, maka rasa itu akan kemudian dia ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengatur, Allah kemudian yang menguasai segala alam semesta ini, tetapi dengan begitu pun Allah masih Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin itu sangat rahim, sangat pengasih kepada kita semuanya. Oleh karena itu, sahabatku insan madan yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di setiap aktivitas kita, di setiap keadaan kita yang saat ini mungkin tidak seperti harapan yang kita inginkan, kemudian kita melupakan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima, sesungguhnya Allah itu sangat pengasih kepada kita semuanya. Dan kita tidak pernah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari setiap keadaan yang kita alami saat ini. Entahkah kita lagi gelisah karena mungkin belum mendapatkan jodoh, atau mungkin saat ini kita sedang terhimpit utang, atau misalnya kita saat ini sedang dibebani pekerjaan yang sangat berat, atau dan lain sebagainya, mungkin orang yang sudah menikah belum memiliki anak. Semua yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk saat ini pada kita tentu dalam timbangan Allah adalah yang terbaik. Kullu ma qaddarallah khair. Bisa jadi apa yang kita tidak suka hari ini, ya, itu adalah baik buat kita, dan bisa jadi apa yang kita harapkan dia adalah baik, ternyata buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Maka dengan Ar-Rahmanir Rahim, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman pada Allah merasakan kasih sayangnya, merasakan betapa Allah itu sangat baik kepada kita semuanya. Insan madani, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, lanjutannya adalah Malik Yaumiddin. Harus kita pahami terlebih dahulu bahwa ketika imam kita di masjid membaca Malik Yaumiddin, secara jumhur memang kita akan mendengarkan bacaan Malik di huruf mimnya dimatkan atau dipanjangkan. Malik Yaumiddin. Tetapi sebenarnya ada bacaan seperti Imam Ibnu Katsir, Abu Darda dan Abu Daud, mereka memendekkan huruf mimnya menjadi Malik Yaumiddin. Kalau Malik disebutkan adalah raja, kalau Malik berarti dia adalah pemilik. Dan semua baik itu Malik maupun Malik itu sepadan atau sama artinya, atau tidak merubah arti daripada kata selanjutnya, yaitu pemilik ataupun raja di yaumil pembalasan. Insan madani, tapi kita harus berhati-hati, tidak seluruhnya Malik
ataupun Malik dalam Al-Qur'an ini wajhul qiraah ataupun cara membacanya di dua versi itu. Terutama ketika kita imam-imam kita membaca di surat An-Nas misalnya Malikin Nas. Malikin Nas tidak dibolehkan untuk memanjangkan mimnya Malikin Nas. Tetapi di sana kalau kita lihat Quran akan kita temukan Malikin Nas. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu di Maliki Yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja atau pemilik Yaumiddin. Apa itu Yaumiddin? Imam Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Yaumuddin ini biasa kita kalau mendengar kata ad-din kita langsung bilang itu adalah agama. Tetapi di dalam di sini disebutkan ad-din adalah al-jaza. Jadi Yaumuddin, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Di hari itu, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar setiap perbuatan-perbuatan kita. In ahsantum li anfusikum, maka kalau kita baik maka sebenarnya kita telah berbuat baik untuk diri kita di hari pembalasan nanti. Wa in asatum falaha, jika seandainya kita berbuat jahat maka itu juga akan kembali kepada diri kita di hari pembalasan nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Siapa yang berbuat jahat atau yang berbuat baik maka itu kebaikan semisal sebiji zarah itu pun akan kembali padanya, dan barang siapa yang berbuat jahat meskipun secuil saja perbuatan jahat itu akan balik kepadanya. Oleh karena itu sahabatku insan madani yang dirahmati Allah, jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih jika keadaan kita hari ini dizalimi oleh orang-orang yang tidak bisa kita balas pada hari ini. Jangan terlalu bersedih jika hari ini kita berada pada tawanan-tawanan yang kemudian kita tidak bisa terhilangkan dari belenggu itu semuanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Jika hari ini kita dibuat menangis, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu semuanya. Di hari-hari yang kemudian kita akan temukan, misalnya di dalam surah Al-Mutaffifin, hal thuwibal kuffar makanu yaf'alun. Kita di hari pembalasan itu nanti akan bertanya pada Allah, akan mencari tahu apakah orang-orang yang zalim terhadap kita, orang-orang zalim terhadap umat Islam itu setelah mendapatkan balasan terhadap perbuatannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kezaliman orang-orang yang berbuat zalim terhadap orang-orang muslim hari ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan madani yang mulia, yang dimuliakan Allah. Maliki Yaumiddin. Selanjutnya disebutkan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan. Insan madani, kalau kita melihat ritme ayat ini mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, di ayat yang selanjutnya ini Allah langsung kemudian mengganti posisinya dengan huruf kaf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini artinya apa? Allah sudah sangat ingin membuat posisinya dengan posisi kita itu sangat dekat, ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit karya Abu Hayyan, disebutkan di sana wa yakunu dzalika asy-syakhsu hadiran ma'ak. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengganti yang tadinya Allah menyebutkan dirinya dengan Allah atau dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Saat ini Allah mengganti dirinya dengan kata pengganti kepadamu, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu hadir bersama kita, bahwa hanya kepadamu ikrar itu kita lakukan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah satu ikrar yang sangat berat tentunya yang kita harus akui, dan tentunya memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Karena tentu banyak sekali budaya-budaya kita, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa kita sadari dia telah jauh daripada ikrar ini. Ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya misalnya
terhadap perlakuan kita dengan anak-anak kita yang baru lahir. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa sadar kita telah menyekutukan Allah dalam perlindungan. Misalnya dalam memohon perlindungan, misalnya kita melilitkan benang di jemarinya, atau melilitkan benang di pergelangan tangannya, atau melilitkan benang di perutnya, atau menaruh gunting di bawah ayunannya. Seolah-olah itu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada gunting itu sebagai perantara. Kalau seandainya kita bilang itu adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara itu. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu pun mengatakan innama yukarribuna liyukarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan bahwa itu media untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya itu adalah media, pada akhirnya itu telah menjadi sesembahan. Bisa jadi itu juga akan beralih fungsi, dan itu sangat dilarang dan termasuk dari perbuatan syirik kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam memohon perlindungan. Awalnya kita bilang itu adalah hanya perantara atau itu hanya sebagai wasilah, tapi terakhir itu adalah sudah menjadi perlindungan, dan ini sangat tidak dibenarkan dalam syariah kita ketika kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tentu kita tidak menginginkan Allah itu membawa kita pada benar-benar itu jalan yang lurus dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan di dalam sana ihdinas siratal mustaqim adalah Allah senantiasa menuntun kita, membawa kita konsisten dalam jalan yang lurus. Ya, nah, apa itu jalan yang lurus tentu akan ditafsirkan pada ayat selanjutnya. Tapi yang dimaksudkan kita tidak akan memperoleh jalan yang lurus itu. Tapi yang dimaksudkan ihdinas siratal mustaqim adalah kita memohon Allah untuk senantiasa membawa kita, menuntun kita di dalam jalan yang lurus itu. Apa itu jalan yang lurus? Ditafsirkan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa an'amta 'alaihim itu adalah an-nabiyyin wasyuhada wassalihin. Itu jalan-jalan orang-orang para nabi, jalan-jalan orang-orang saleh, jalan-jalan para syuhada. Dan tentu jalan yang lurus itu telah dilalui oleh para nabi, telah dilalui oleh para syuhada dan orang-orang saleh sebelum kita dengan perjuangan-perjuangan, dengan harga-harga yang begitu mahal insan madani yang dirahmati Allah. Mereka tidak mendapatkan itu dengan berdiam diri, tidak dapat itu dengan berpangku tangan, tapi mereka melaluinya dengan keringat, melaluinya dengan air mata, melaluinya bahkan dengan darah, dan disempurnakan dengan nyawa-nyawa mereka. Itulah jalan orang-orang yang lurus dalam perjuangan agama ini. Maka kalau hari ini kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, tapi kemudian kita malas untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu dengan semua media-media yang ada. Baik itu mendekati ulama, baik itu pergi ke masjid mendengarkan taklim, atau dengan kajian-kajian secara online maupun offline. Dengan itu pun kita masih tidak bisa, maka ihdinas siratal mustaqim, bagaimana caranya kita memperoleh ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena para nabi-nabi terdahulu mereka dikeluarkan dari kampung halamannya. Itulah jalan itulah jalan siratal mustaqim. Mereka kemudian dibunuh. Nabi-nabi Bani Israel kita temukan, ya. Mereka orang-orang Bani Israel membunuh nabinya. Wal iyadzu billah. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak didapatkan dengan cara-cara yang gampang, tidak didapatkan dengan cara berpangku tangan, tapi dengan cara perjuangan-perjuangan. Oleh karenanya, kenapa kita membahas tafsir insan madani yang dimuliakan Allah? Diharapkan setelah kita mendapatkan pencerahan tentang setiap makna kata, terutama di dalam surat Al-Fatihah, ini menambah kekhusyuan kita ketika kita mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, baik itu saat kita tilawatil Quran maupun di saat kita salat. Ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim, yang terbayang dalam benak kita itu bukanlah
jalan yang gampang, tetapi dia adalah jalan yang telah dilalui dengan penuh perjuangan oleh para syuhada, para salihin, dan terutama para anbiya. Insan Madani, selanjutnya di sana disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah penutup daripada surat Al-Fatihah dalam kajian ijmal, makna ijmalinya, makna globalnya. Setelah ini kita akan masuk pada makna-makna hukumnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang-orang yang engkau telah sesatkan. Di sebelumnya Allah telah mengatakan an'amta alaihim, engkau beri nikmat padanya. Tetapi setelah ketika Allah menyebutkan maghdub dan dhalin, Allah tidak menyebutkan ghadibta, yang telah engkau murka padanya, atau yang engkau telah siksa, atau engkau telah sesatkan mereka. Tetapi Allah menggunakan kalimat atau kata maghdub, yang termurkai dan yang tersesat. Kita tidak melekatkan kata murka itu pada Allah. Kita tidak melekatkan kata sesat itu pada Allah. Ini etika kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Tidak melekatkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh surat Al-Fatihah. Ketika kita bilang an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat, nikmat itu dilekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menyebutkan kata yang negatif di sana, maghdub, tapi itu tidak dilekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab kita kepada Allah. Tidak boleh melekatkan hal-hal yang negatif itu pada Allah. Begitu juga ketika kita dengarkan firman Allah dalam ayat yang lain atau dalam surat yang lain, ya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika seandainya saya sakit, maka Allah yang akan menyembuhkanku. Bukan ketika kita bilang ketika Allah beri aku sakit, tetapi yang kita lekatkan adalah ketika aku sakit. Fa idza maridtu fahuwa yashfin, maka Allah yang akan menyembuhkanku. Padahal sembuh, sakit, sehat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi etika kita sebagai seorang hamba yang beriman padanya, kita tidak melekatkan hal-hal yang buruk itu atau hal-hal yang negatif itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran, ini yang dimaksudkan oleh surat Al-Fatihah yang kita bacakan di setiap kali kita mendengarkan. Di setiap salat, di setiap kita zikir, di setiap kita ingin meruqyah dan seterusnya. Ini adalah ayat yang diajarkan ataupun makna yang tersembunyi dalam surat Al-Fatihah. Maghdubi alaihim. Siapa orang-orang yang maghdub? Siapa orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsirnya lebih lanjut disebutkan bahwa misalnya dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran disebutkan, dan jumhur ulama bersepakat bahwa maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Itu mereka orang-orang yang Allah laknat dan Allah sudah murkai pada diri mereka, ya. Dan kemudian Allah kutuk mereka, kutuk rupanya menjadi kiradah. Apa itu kiradah? Kera, wal khanazir, dan babi. Jadi orang-orang Yahudi itu pernah Allah Subhanahu wa taala laknat mereka, pernah Allah kutuk mereka, pernah Allah murka mereka, sampai-sampai perawakannya, sampai-sampai rupanya itu Allah tukar dengan rupa kera dan babi. Nauzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Karena apa? Perlawanan mereka terhadap nabinya itu sangat-sangat di luar logika manusia. Bahkan mujizat-mujizat nabinya itu yang sangat-sangat spektakuler itu tidak membuat kebanyakan mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Musa alaihissalam yang telah membelah lautan. Lihatlah kemudian nabi-nabi Bani Israel yang bisa menurunkan atau memohon pada Allah Subhanahu wa taala makanan itu turun dari langit, ya. Isa alaihissalam bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka kemudian nabi-nabi Bani Israel ini, baik itu Nabi Musa alaihissalam dan yang lainnya, ini kemudian mendapatkan pertentangan dan perlawanan yang sangat cukup keras daripada orang-orang Yahudi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Oleh karena itu, saudaraku insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang menjadi catatan kita hari ini sebagai Muslim. Bagaimana kita sebenarnya berperilaku sebagai seorang yang Muslim terhadap orang-orang mereka seperti ini, yang keras pertentangannya, perlawannya terhadap orang Muslim. Maka saya merasa yang paling bisa kita lakukan hari ini adalah bahwa ketika orang-orang Yahudi dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh kekuatan itu mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap orang-orang Muslim dan kemudian mengurung kita semuanya dengan potensi-potensi mereka, maka kita juga harus senantiasa menjadikan perlawanan terhadap mereka menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita, dalam benak kita, bahwa mereka jika seandainya sangat keras perlawanannya terhadap orang Muslim, maka orang Muslim juga seharusnya setiap saat menaruh itu dalam benaknya, bahwa kita mungkin saja bisa memboikot mereka itu dengan cara yang sangat mungkin kita lakukan. Maka boikot terhadap perdagangan mereka itu tidak hanya dilakukan ketika memanasnya hubungan Israel dengan Palestina. Itu tidak hanya dilakukan ketika itu. Atau ketika orang Prancis, ya, ketika Prancis memberikan karikatur atau membuat karikatur Nabi kita. Tidak hanya saat-saat itu saja kita melakukan perlawanan terhadap mereka. Tetapi boikot perdagangan itu harus sudah hadir sebagai lifestyle kita sebisa mungkin untuk kita dalam hidup ini tidak menggunakan produk-produk mereka, karena benar-benar perlawanan mereka itu adalah perlawanan yang sangat keras terhadap umat Islam. La tajidanna asyaddan nas adawah lil ladzina aman. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan orang-orang yang sangat-sangat keras perlawanannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihi. Maka orang-orang yang ini yang kemudian menjadi arti daripada maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang telah engkau sesatkan atau orang-orang yang telah sesat di jalanmu, yaitu orang-orang Nasrani, qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Mereka itu adalah orang yang telah sesat sebelumnya dan telah sesat pula, telah menyesatkan banyak orang dan telah sesat dari jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus, yang kemudian senantiasa memohon perlindungan padanya dengan basmalah, memohon berkah padanya dengan basmalah. Kemudian orang-orang yang merasakan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Orang-orang yang senantiasa optimis dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulianya, dan kemudian kita menaruh dalam benak kita untuk terus-terus sebagai seorang muslim peduli terhadap keadaan orang muslim lainnya, baik itu dengan secuil yang kita mampu, dengan tidak membeli dan tidak berinteraksi ataupun membedakan diri kita dengan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah surat Al-Fatihah, dan semoga kita berjumpa lagi dengan kajian ini pada bulan selanjutnya insyaallah, dan pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada kajian hukum-hukum yang termaktub atau yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, baik itu tentang apakah basmalah bagian daripada satu ayat dari surat Al-Fatihah, apakah makmum boleh membaca surat Al-Fatihah ketika dalam salat, atau bagaimana surat Al-Fatihah ini dibaca oleh imam dalam salat, itu akan kita temukan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang menjadi pahala bagi kita di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Hadanallahu ikum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.